Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, masih bersama saya Abi Faizar Rahman Prabawa, tentu di channel Abi Konselor. Bagaimana kabarmu hari ini teman-teman? Saya harap semuanya baik-baik dan bahagia. Teman-teman, hari ini Pak Abi akan menyampaikan materi mengenai perkembangan sosio-emosional dan moral. Mari kita simak video berikut ini. Cus! Baik, mari kita membahas materi kita hari ini, yakni perkembangan sosio-emosional dan moral. Saya akan dari perkembangan sosio-emosional. Nah, teman-teman semuanya, sosio-emosional ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Erik Erikson. Oke, ini merupakan tahapan perkembangan yang dicetuskan oleh Erikson mengenai perkembangan sosio-emosional. Ada 8 tahap, dimulai dari usia 0 sampai 12 bulan sampai nanti pada 50 tahun ke atas. Yang dimulai dari trust versus mistrust sampai nanti pada usia 50 tahun ke atas, yaitu integrity versus despair. Jadi mengapa di sini ada kata versus ini? Karena memang idealnya seorang manusia itu tahapan perkembangan sosio-emosionalnya ini berada di tabel sebelah kiri, yaitu dimulai dari trust sampai nanti pada akhirnya adalah integrity. Namun demikian, ketika proses perkembangan itu tidak berjalan sesuai dengan yang idealnya, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu adalah mistrust sampai ke despair ini. Nah, maka teman-teman, saya akan mencoba untuk menjelaskan mulai dari tahapan usia 0 sampai 12 bulan sampai usia 50 tahun ke atas. Nah, ketika usia 0 sampai 12 bulan, bayi itu masuk pada tahap trust versus mistrust. Artinya begini teman-teman sekalian. Ketika usia 0 sampai 12 bulan itu, bayi ternyata sudah bisa diajak untuk berkomunikasi. Maka sebagai orang tua kita harus memahami benar apa yang disampaikan oleh bayi itu. Jadi bayi itu pada usia tersebut kan biasanya mengkomunikasikannya dengan cara menangis ataupun tersenyum, ya. Sehingga kita sebagai orang tua harus memahami benar bagaimana dia menangis. Jadi menangis itu ada ciri-cirinya seperti itu ya, dan itu bayi itu akan menyampaikan sesuatu yang berbeda ketika dia menangis. Jadi menangis itu ada macam-macam. Apa yang ingin dia sampaikan, orang tua harus responsif gitu ya, harus peduli, harus mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Jadi ketika dia merasa bersedih, dia juga menangis. Ketika dia digigit semut, dia merasa sakit, dia juga menangis. Jadi orang tua harus paham menangisnya itu karena apa. Nah, ketika orang tua memberikan perhatian itu, maka yang terjadi adalah bayi itu merasa percaya pada lingkungan, terutama adalah percaya pada orang tuanya. Nah, ketika bayi itu diabaikan, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu timbul rasa ketidakpercayaan kepada lingkungan. Maka nanti kalau diterus-teruskan adalah bayi itu akan selalu merasa curiga terhadap lingkungannya. Ini biasanya kayak gini teman-teman, contoh ya, ambil contoh ketika bayi itu sudah masuk pada tahap trust, itu biasanya ketika lingkungannya baik, maka bayi itu merespon dengan baik pula. Contohnya adalah ketika bayi itu digendong oleh ibunya. Nah, biasanya dia langsung merasa nyaman. Beda lagi kalau yang menggendong itu adalah orang lain, orang yang tidak pernah memberikan perhatian, maka yang terjadi adalah biasanya dia akan merasa tidak nyaman seperti itu. Itu contohnya tahap trust atau mistrust. Sehingga supaya bayi itu merasa trust gitu ya, punya rasa percaya terhadap lingkungan atau orang lain, maka
lingkungan harus menciptakan kondisi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada bayi tersebut. Tahap yang kedua namanya adalah tahap autonomy versus sim atau DAP. Autonomi itu tentu teman-teman semuanya, yaitu adalah mandiri gitu ya, mandiri atau kebalikan dari mandiri adalah malu-malu atau ragu-ragu. Jadi teman-teman sekalian, pada usia 1-3 tahun balita itu perlu diberikan kelonggaran, perlu diberikan ruang untuk supaya dia mandiri seperti itu. Nah, ketika kelonggaran itu diberikan kepada anak-anak, maka anak-anak akan berusaha untuk mencoba hal-hal yang baru. Sehingga kelonggaran itu menstimulus balita untuk dia bisa mandiri. Misalkan dia berusaha untuk mengenakan sepatunya, terus kemudian dia berusaha untuk minum sendiri pakai gelas, dia berusaha untuk memegang sendok untuk makan dan lain sebagainya. Itu merupakan tahap yang harus diberikan atau dilalui oleh si balita supaya dia itu bisa mandiri. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua terlalu istilahnya itu terlalu sayang, mungkin terlalu takut dengan anaknya sehingga selalu dibantu, itu justru akan menjadi seorang balita itu menjadi tidak mandiri atau ragu-ragu, malu-malu dalam melakukan sesuatu hal yang baru. Oke, yang selanjutnya itu ada inisiatif versus skill. Jadi usia 3-6 tahun. Ini merupakan usia bermain ya teman-teman sekalian, atau sering disebut dengan play age. Nah, pada usia tersebut, pada usia ini, seorang anak itu sudah memiliki kemampuan bahasa atau kemampuan verbal yang cukup bagus, sehingga akan sangat bagus jika si anak ini diberikan ruang untuk bergerak, ruang untuk dia mencoba hal baru, sehingga muncul sebuah inisiatif. Jadi inisiatif itu merupakan respon terhadap kondisi tertentu. Ambil contoh begini teman-teman. Ketika anak menjatuhkan barang, misalkan menjatuhkan gelas, itu yang dilakukan orang tua yang bijak adalah mengajaknya untuk membersihkan bersama-sama, bukan memarahi ya teman-teman. Mengapa demikian? Ketika kita memberikan contoh, kita mengajak untuk membersihkan. Nah, suatu ketika jika dia misalkan merusakkan barang lagi, menjatuhkan barang tertentu, misalkan vas gitu ya, dia akan punya inisiatif untuk membersihkan juga. Berbeda kalau misalkan ketika kita melihat anak menjatuhkan barang terus kemudian kita memarahi, maka yang terjadi adalah anak itu tidak tahu harus berbuat apa dan anak itu akan merasa takut, sehingga bukan membersihkan tetapi dia mungkin malah kabur mencari dukungan orang lain supaya nggak dimarahi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita ajarkan kepada anak. Jadi kita ajarkan untuk supaya dia memiliki inisiatif tertentu. Lalu tahap selanjutnya, tahap industri versus inferiority. Nah, tahap industri ini bukan berarti terus anak bekerja di bidang industri, bukan, tetapi industri yang dimaksud di sini adalah pada usia 6-12 tahun, ini kan merupakan usia sekolah ya. Industri yang dimaksud adalah di mana si anak itu punya sebuah keterampilan khusus karena dia telah menguasai bidang keilmuan, karena dia sudah belajar sehingga dia muncul kecenderungan tertentu. Misalkan, oh ternyata anak ini suka berhitung,
Atau ternyata anak ini suka menggambar, suka di bidang kesenian, atau suka di bidang sosial, misalkan kayak gitu. Itu yang disebut dengan industri. Nah, maka pada tahap usia sekolah ini atau tahap industri ini, anak sebisa mungkin diberikan dukungan. Untuk apa? Untuk supaya dia memahami potensi dan juga mengembangkan potensi yang dia dia kagumi seperti itu. Nah, sebaliknya ketika lingkungan tidak mendukung, itu justru yang terjadi adalah inferiority. Inferiority ini timbul karena tidak ada dukungan dari lingkungan, sehingga potensinya anak itu tidak begitu muncul. Nah, yang terjadi adalah ketika tidak muncul, dia akan merasa rendah diri atau inferiority. Merasa bahwa lingkungan saya kok lebih bisa daripada saya kok tidak lebih mampu daripada orang lain seperti itu. Nah, maka orang tua harus selalu mendukung, memberikan apa fasilitas untuk mengembangkan potensinya, sehingga muncul industri itu, bukan inferiority. Yang selanjutnya ini adalah tahap identity versus identity confusion, atau bahasa kerennya adalah tahap mencari identitas diri. Jadi teman-teman sekalian, pada usia 12-20 tahun ini sering disebut dengan masa-masa krisis identitas. Artinya seseorang atau remaja, ya ini pada tepatnya remaja atau dewasa awal, itu merupakan proses untuk mencari jati diri. Maka orang tua harus memberikan ruang dukungan supaya si anak ini benar-benar dalam proses pencarian jati dirinya itu tepat. Bukan sebaliknya, ketika lingkungan tidak mendukung, yang terjadi adalah kebingungan identitas. Dia akan tidak mengetahui, dia akan bingung dalam kondisi yang kebingungan gitu ya, kebingungan dalam mencari identitas. Maka orang tua harus memberikan dukungan untuk supaya dia memiliki identitas diri yang bagus. Yang selanjutnya ini adalah tahap intimacy atau tahap masa-masa di mana dia membangun sebuah hubungan yang solid, yang intim seperti itu. Atau kalau kebalikannya itu adalah isolation atau isolasi diri. Jadi usia 20-20 tahun ini merupakan masa-masa seorang untuk membangun hubungan yang lebih selektif atau yang lebih solid, bahkan lebih intim gitu ya. Dengan siapa? Ya dengan orang yang sevisi misi, dengan orang yang sejiwa dengannya gitu. Atau termasuk juga berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup gitu. Jadi biasanya pada umur itu ada sebuah kenyamanan ya, yang kenyamanan untuk membangun sebuah hubungan yang lebih akrab gitu ya, lebih privasi gitu, lebih private kayak gitu. Karena pada masa sebelumnya itu adalah masa-masa yang lebih baik banyak teman gitu ya. Lebih baik banyak teman. Tapi kalau pada usia 20-30 ini lebih baik punya teman sedikit tapi yang solid, yang akrab, yang sejiwa tadi ya, kayak gitu. Nah, bekalnya apa untuk membangun sebuah hubungan yang baik ini? Bekalnya adalah pada tahap-tahap sebelumnya. Misalkan adalah tahap industri tadi. Ketika seseorang itu punya keterampilan khusus, maka yang terjadi biasanya adalah mereka cenderung memiliki grup yang sejiwa atau yang sehobi, atau yang sesuai dengan apa yang biasanya dia tekuni kayak gitu. Kalau orang musik biasanya golongannya orang-orang musik, orang-orang yang suka dengan teknik, golongannya juga orang-orang yang suka dengan teknik kayak gitu. Berbeda dengan ketika dia tidak memiliki keterampilan tertentu dan dia merasa rendah diri. Nah, yang terjadi pada usia ini adalah isolasi diri. Dia mencoba untuk
menjauh dari lingkungan karena mereka tidak punya kepercayaan diri untuk bisa membangun sebuah hubungan yang baik, yang lebih akrab. Tahap ya teman-teman, ini adalah tahap generativity versus stagnasi. Ini biasanya terjadi pada usia 30-50 tahun. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah generativity ini adalah sebuah masa di mana orang tua itu mulai membimbing dan membangun apa ya istilahnya itu rumah tangga yang baik, membimbing supaya anak-anaknya itu bisa lebih sukses kayak gitu. Itu generativity. Atau lain sebaliknya, ketika orang tua itu tidak memiliki keturunan, kecenderungannya adalah dia kurang peduli dengan lingkungannya karena memang nggak ada yang dipedulikan untuk membangun apa anak-anaknya tadi, membimbing anak-anaknya kayak gitu. Itu namanya stagnasi. Jadi tidak ada yang ditularkan kepada generasi berikutnya kayak gitu. Yang selanjutnya itu adalah tahap integrity versus despair. Ini pada usia 50 tahun ke atas, teman-teman. Integrity itu maksudnya gimana? Integrity itu maksudnya adalah, atau integritas ini maksudnya adalah fase di mana seorang orang tua itu menikmati masa tuanya gitu. Mengapa dia menikmati ya? Karena pada tahap sebelum-sebelumnya itu sudah dilalui dengan baik kayak gitu. Jadi sehingga tinggal ibarat orang itu tinggal ngunduh puing pekerti gitu ya, mengunduh apa yang sudah dilakukan pada masa mudanya dulu. Nah sebaliknya ketika masa mudanya yang dilalui itu mungkin tidak mengenakan dan tidak semulus yang dibayangkan ya, yang terjadi adalah despair atau keputusasaan. Ya ini apa ya, agak merana gitu ya, Tuhannya merana kayak gitu. Itu kalau despair. Jadi sehingga teman-teman, maka untuk membangun sebuah tahapan yang bagus, maka teman-teman di sini harus pilih jalan yang kiri tadi ya, mulai dari trust sampai ke integrity. Tapi sebaliknya kalau tidak dilalui dengan baik, yang terjadi adalah mistrust sampai ke despair. Kayak gitu teman-teman. Jadi Erikson ini konsepnya sederhananya adalah kehidupan itu adalah sebuah pilihan. Jadi teman-teman pilih yang mana? Pilih yang tuannya nanti bahagia, atau sebaliknya yang terjadi adalah merasa merana ketika masa tuanya. Seperti itu. Jadi tinggal pilihan, life is choice kayak gitu. Itu kalau menurut tahap perkembangan sosio-emosionalnya Erik Erikson. Nah, sekarang saya ganti topik nih. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral ini dicetuskan oleh Lawrence Kohlberg. Bukan Mama Lawrence ya, tapi Lawrence Kohlberg. Nah, di dalam interaksi sosial teman-teman, itu kita mengenal ada nilai baik dan buruk kayak gitu. Kecenderungan baik dan buruk. Lah, kecenderungan baik dan buruk atau nilai kita menilai seseorang itu baik dan buruk, ya itulah yang disebut dengan moral. Jadi nilai yang dianggap baik ataupun buruk itu adalah moral. Nah, tingkatnya moral itu ada 3 tahap. Ada 3 tahapan besar, yaitu yang pertama adalah tahap prakonvensional, yang kedua tahap konvensional, dan yang ketiga adalah tahap pasca konvensional, teman-teman. Pada tahap prakonvensional itu masih dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah begini, baik dan buruknya moral itu berasal dari konsekuensi hukuman. Jadi begini, pada tahap prakonvensional fase pertama ini, anak itu
dapat menilai baik dan buruknya itu didasarkan dari konsekuensi hukuman. Jadi kalau misalkan dia berbuat sesuatu, terus kemudian mendapatkan hukuman, nah itu berarti artinya adalah perilakunya adalah buruk kayak gitu. Tapi sebaliknya, kalau perilaku itu ternyata mendapatkan pujian, wah berarti ini perilakunya baik kayak gitu. Jadi masih sangat bergantung pada lingkungan. Yang kedua, fase kedua ini adalah baik buruk itu dinilai dari manfaat bagi dirinya dan tidak merugikan orang lain. Artinya adalah ketika perilaku yang kita lakukan itu ternyata eh, menguntungkan bagi diri kita, berarti itu baik dan tidak merugikan orang lain itu baik. Tapi kalau sebaliknya perilaku itu tidak ada manfaatnya bagi saya, ya berarti itu perilakunya buruk kayak gitu. Itu adalah tahap prakonvensional. Kemudian naik lagi gitu ya sesuai dengan perkembangan usianya itu masuk pada tahap konvensional. Lah tahap konvensional ini baik dan buruk itu semata agar dipandang sebagai good boy atau good girl atau anak manis. Jadi eh, ketika ada aturan tertentu terus kemudian dia mencoba untuk melaksanakannya, itu termasuk yang ini semata agar dipandang sebagai anak yang manis atau anak yang baik. Jadi istilahnya itu ya hanya sebatas pura-pura kayak gitu ya supaya dipandang orang baik kayak gitu. Nah, yang tahap selanjutnya, fase selanjutnya itu adalah baik buruk semata untuk mentaati aturan. Jadi ini sangat minim kesadarannya. Ibarat orang kayak gini, kalau misalkan nggak ada polisi, ibaratnya berarti saya nggak usah pakai helm kayak gitu. Ini kalau ada polisi, oh berarti saya harus pakai helm kayak gitu. Jadi masih eh, bergantung pada lingkungan juga. Nah, yang tahap selanjutnya ini adalah tahap pasca konvensional. Pada tahap pasca konvensional ini sudah muncul kesadaran sebetulnya. Jadi baik dan buruk itu didasarkan pada kesadaran aturan dan norma yang berlaku. Kayak gitu. Jadi kita sudah paham mengenai aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau ada aturan X, maka kita misalkan ada aturan eh, apa kalau lampu merah kita harus berhenti ya, kita sudah patuh seperti itu. Beda kalau pada tahap konvensional tadi, kalau misalkan nggak ada polisi ya langsung terus aja gitu ya, sekalipun ada aturan. Lalu yang tahap terakhir, fase terakhir pada pasca konvensional itu adalah baik dan buruk itu didasarkan pada kesadaran eh, gini, jadi kesadaran hak asasi manusia gitu ya, human right kayak gitu. Jadi sekalipun tidak ada aturan, dia itu tetap berperilaku baik kayak gitu. Jadi ini ibaratnya adalah moral yang tingkat tinggi ya, moral tingkat dewa. Ada tidak ada aturan, ya saya harus berlaku yang baik kayak gitu. Nah, itu merupakan tingkatan-tingkatan perkembangan moral yang disampaikan oleh Lauren Kohlberg. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu merupakan slide terakhir ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari sedikit, namun bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.